Oke, baik. Anak-anak Marsudirini Surakarta, kelas 6. Selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana anak-anak? Apakah suara Pak Jaya bisa terdengar dengan jelas? Jelas ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, sambil menunggu teman-teman yang berusaha bergabung, berusaha join dengan kita, Pak Jaya ingatkan kembali bagi kalian untuk menonaktifkan speakernya terlebih dahulu, sehingga yang terdengar hanya suara Pak Jaya saja. Ini supaya teman-teman kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus ya. Takutnya nanti kalau ada suara kalian yang masuk ya, nanti bisa mengganggu ya. Begitu ya anak-anak? Baik. Anak-anak di sini jam 9 tepat sudah ada 55 temanmu yang bergabung. Pak Jaya tahu nanti ke depan pasti akan nambah lagi, tidak apa-apa. Tetapi kita mulai saja supaya tidak terlalu lama. Nanti Pak Jaya rencanakan jam setengah 10 kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini. Anak-anak, seperti yang sudah Pak Jaya sampaikan ya dalam undangan yang Pak Jaya kirim melalui guru wali kelas kalian. Hari ini kita akan belajar ya tentang Nabi Amos. Ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Nabi Elia, ya, Nabi Elia yang berusaha mengembalikan iman umat Israel. Pagi ini kita akan belajar tentang Nabi Amos, ya, salah satu nabi dalam dunia perjanjian lama. Nabi Amos, pejuang keadilan. Nabi Amos, pejuang keadilan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai, kita mohon berkat Tuhan terlebih dahulu. Kita buka pertemuan kita pagi ini dengan berdoa. Bersikap doa yang baik, kita akan mohon berkat Tuhan. Shiren ya, bisa memakai seragam dulu. Ya. Oke, anak-anak kita buka pertemuan kita dengan berdoa. Bersikap doa yang baik. Oh, Siren. Ya, tadi foto ya. Baik. Maaf. Oke, anak-anak, yuk kita bersikap doa yang baik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala rahmat-Mu kepada kami. Pagi ini kami akan belajar bersama tentang Nabi Amos, hamba-Mu. Dampingilah kami dalam pembelajaran pagi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik. Anak-anak, sekali lagi Pak Jaya ucapkan selamat pagi bagi anak-anak yang baru saja bergabung. Ya. Salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih kalian sudah bergabung, sudah join dalam pembelajaran online melalui media Zoom. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu orang tua murid ya, yang di belakang, yang tidak tertampil di layar. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah setia mendampingi putra-putri dalam pembelajaran online setiap harinya. Anak-anak, seperti yang Pak Jaya sampaikan ya, di awal, ya, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Amos. Pak Jaya mengantar terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam materi Nabi Amos. Ya. Anak-anak, ya, kita sudah tahu semua bahwa keserakahan adalah salah satu sifat buruk manusia yang harus dihindari. Manusia dewasa ini, akhir-akhir ini, itu terlalu mengagung-agungkan materi atau uang atau harta benda. Nah, kalau tidak kita hindari, takutnya manusia-manusia ini jatuh pada sifat atau sikap serakah, dan ini tidak baik ya. Dan ini tidak baik, dan ini harus kita hindari. Jangan sampai anak-anak jatuh pada sifat seperti ini. Anak-anak yang belum meng-unmute ya, belum mute, di mute dulu anak-anak mic-nya. Siren bisa di mute, dinonaktifkan speakernya. Iya,
Pak Jaya bantu dari sini ya. Oke, Pak Jaya mute dulu supaya suaranya tidak bocor. Oke, sudah ya. Pak Jaya bantu dari sini. Oke, baik, Pak Jaya lanjutkan ya. Baik, anak-anak, ya, orang serakah, ya, manusia yang serakah itu selalu ingin memiliki segala sesuatu secara berlebihan. Misalnya, Pak Jaya ambil contoh misalnya. Sebetulnya orang itu cukup dengan uang 100.000 misalnya, tetapi karena ingin lebih, ya, orang itu berusaha sedemikian cara supaya mendapatkan uang yang lebih. Sebetulnya sudah cukup 100.000, tapi karena tergiur dengan harta yang lebih banyak, dia mencari tambahan uang. Itu boleh-boleh saja sebetulnya anak-anak. Tetapi setiap manusia yang seperti ini harus waspada. Kalau terlalu berlebihan, nanti takutnya jatuh pada sifat. Anak-anak, mohon maaf. Tadi Pak Jaya, wifi-nya jelek, baru jelek di sini. Mohon maaf ya. Ya Pak, betul Sam. Aduh, Pak Jaya terpaksa pakai modem dulu. Tadi pakai wifi sekolah, ini sekarang pakai modem. Untung Pak Jaya sudah menyiapkan cadang. Kalau tidak, nah, terputus. Nah, oke, baik. Anak-anak, Pak Jaya lanjutkan ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Lupa. Oh, ini ya. Sampai pengantar materi. Oke, baik. Anak-anak, Pak Jaya lanjutkan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Amos ya. Nabi Amos hidup pada zaman ketika bangsa Israel mengalami ketidakadilan. Ya. Jadi seperti yang sudah Pak Jaya sampaikan minggu lalu, bahwa setiap nabi itu mempunyai tugas perutusan yang berbeda-beda, anak-anak. Ingat pengertian atau pemahaman bahwa nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Ya. Allah ketika bersabda, tidak mungkin Allah memperdengarkan suaranya dari langit atau dari surga. Tidak. Tetapi Allah mengutus manusia yang beriman, yang takwa kepada Allah, lalu menyampaikan pesan Allah. Nah, bangsa Israel waktu zaman Nabi Amos itu mengalami kebobrokan sosial atau ketidakadilan. Nah, maka diutusnyalah Nabi Amos. Anak-anak, mohon maaf anak-anak, Pak Jaya baru ngobrol sebentar sama Pak Edu. Nah, Pak Jaya lanjutkan. Anak-anak, gejala kehancuran sosial yang ada dalam masyarakat pada zaman Nabi Amos antara lain yang satu. Pertama, kekayaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Kekayaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Nah, ini membuat orang-orang yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Ya. Terjadi penindasan kepada orang miskin. Terjadi kesenjangan sosial juga. Adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dan yang terakhir, anak-anak, upacara keagamaan yang dilakukan itu hanya sebagai kedok saja. Ya. Dilakukan hanya sebagai kedok saja. Maka upacara-upacara keagamaan itu hanya memberikan rasa aman saja. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Nabi Elia. Nabi Elia mempunyai tugas untuk mengembalikan iman umat Israel yang waktu itu menyembah berhala. Nah, Nabi Elia berhasil. Ya, bangsa Israel kembali beriman kepada Allah. Tetapi ada penyelewengan. Nah, ini zaman Nabi Amos. Amos ini hidup setelah zaman Nabi Elia. Bangsa Israel kembali beribadat kepada Allah, tetapi ya, ada penyelewengan di situ. Jadi umat Israel beribadat hanya untuk memberikan rasa aman. Dan peribadatan yang mereka lakukan itu palsu atau munafik saja. Nah, ini membuat Allah murka juga, sehingga mengutus Nabi Amos. Mengutus Nabi Amos. Nah, jadi Amos ya, dijuluki sebagai
pendekar keadilan. Mengapa? Karena Nabi Amos itu berpihak kepada orang-orang kecil, ya, membela keadilan dan kebenaran. Kita masuk dalam materi ya. Nah, anak-anak, Nabi Amos itu mengingatkan bangsa Israel untuk segera bertobat supaya terhindar dari murka Allah. Ini adalah tugas dan perutusan Nabi Amos, ya, membawa bangsa Israel untuk bertobat. Bangsa Israel harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik serta menegakkan keadilan. Nah, ini harapan Amos supaya si kaya ini bersikap adil, ya. Para penguasa ini bersikap adil pada masyarakat kecil. Nabi Amos dijuluki sebagai pendekar keadilan. Ia berdiri tegak pada keadilan Allah dan membela tata susunan moral yang dibangun Allah seperti yang tampak dalam perjanjian Allah dengan umatnya. Ya, itu Nabi Amos. Nah, anak-anak, Nabi Amos juga menyampaikan janji Allah tentang keselamatan bagi sisa-sisa Israel. Ya, karena bangsa Israel sudah mulai lupa tentang janji Allah. Ingat, Allah menjanjikan keselamatan atau kebahagiaan sejati bagi bangsa pilihannya. Dan kadang-kadang bangsa Israel ini kalau tidak selalu diingatkan, kadang-kadang lupa. Ya, kadang-kadang lupa. Kalau sudah lupa, nanti mereka tergoda untuk meninggalkan Allah. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, mengeluh, bersulo, ya. Atau kalau bahasa Indonesia mengeluh. Katanya Allah itu berpihak pada kita, tapi kok kita tidak pernah bahagia. Kadang-kadang bangsa Israel seperti itu. Maka hadirnya Nabi Amos ini selalu mengingatkan tentang janji Allah. Saat Nabi Amos muncul, situasi masyarakat Israel itu sangat tidak adil, terutama bagi orang-orang kecil. Tugas Nabi Amos adalah memberi peringatan kepada Israel dan menyampaikan janji keselamatan dari Allah. Anak-anak yang baru saja bergabung, terima kasih, selamat bergabung. Silahkan untuk menonaktifkan speakernya. Dinonaktifkan. Oke, sudah ya. Oke, baca lanjutkan. Nah, anak-anak, kita akan menonton video singkat tentang sejarah Nabi Amos. Seperti apa tugas perutusannya, lalu latar belakang hidupnya seperti apa. Selamat menyaksikan. Tidak usah subscribe ya.
Oke, baik. Anak-anak, ya, itu kurang lebih penjelasan tentang Nabi Amos. Ya. Setidaknya Nabi Amos, sejarah, latar belakang, lalu tugas perutusan Nabi Amos sudah kalian pahami dulu. Ya, sudah kalian pahami. Baik, anak-anak, sebelum Pak saya lanjutkan, minta tolong untuk anak-anak yang belum mengaktifkan videonya atau kameranya, diaktifkan terlebih dahulu, Nak, ya. Ya. Jesa belum aktif, jadi Pak Jan nggak bisa ngecek kalian. Audrey, ya, beberapa anak hanya menampilkan foto, ya, mohon maaf, silakan diaktifkan supaya Pak Jan juga bisa memantau kalian dari sini. Ya, Jesa, lalu juga ada beberapa teman juga, ya. Oke, baik, ya. Oh, Antonius ada Pak Ratno malah. Ya, mungkin Antonius sedang di sekolah mungkin, ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan, ya. Baik, anak-anak, setelah kalian memahami semua, ya, sejarah tugas perutusan Nabi Amos, ya, sebagai kesimpulan, ya, setiap nabi itu mempunyai tugas perutusan yang berbeda-beda. Ya, bahkan latar belakang kehidupannya pun juga berbeda-beda. Ini harus kalian pahami. Tetapi ya, kata kunci dari seorang nabi adalah nabi itu sebagai penyambung lidah Allah. Ya. Walaupun tugas perutusannya berbeda-beda sesuai dengan latar belakang kehidupan dan keprihatinan sosial masyarakat waktu itu, tetapi tugas perutusan utama seorang nabi adalah mewakili Allah, ya, untuk menyampaikan pesan Allah. Mungkin pesan pertobatan atau pesan-pesan yang lain. Nah, anak-anak, seperti halnya Nabi Amos yang berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran, ya, kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah keluarga dan masyarakat. Ya, ingat, Nabi Amos itu dijuluki sebagai pendekar keadilan. Pendekar keadilan. Nah, semoga Nabi Amos pun juga bisa menjadi teladan kita, ya, bisa menjadi teladan kita. Baik, anak-anak, sebagai tugas, silakan kalian buka Jamrud halaman 31 sampai 33. Silakan anak-anak mengerjakan di Jamrud saja, memakai pensil boleh, memakai bolpen juga boleh, dan karena ini tugas mandiri, ya, maka tidak perlu difoto dan tidak perlu dikumpulkan. Karena nanti Pak Jaya akan mengirimkan tugas melalui Google Form, ya, yang bisa kalian kerjakan. Lalu ya, Pak Jaya sekedar mengingatkan, anak-anak jangan lupa dalam rangka BKSN, anak-anak juga wajib mengikuti lomba BKSN, yaitu bercerita tentang Nabi Elia. Ya, bercerita tentang Nabi Elia. Durasinya 2-5 menit. Ya. Kisah hidup Nabi Elia sudah bersama-sama kita pelajari. Ya. Begitu ya anak-anak.
Oke, kalau ada pertanyaan, nanti silakan anak-anak boleh WA Pak Jaya atau video call atau WhatsApp call boleh. Ya, mungkin mau bertanya tentang tugas atau bertanya tentang materi kita pagi ini. Ya. Begitu anak-anak, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita tutup pertemuan dan pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Materi pembelajaran pagi ini yang barusan Pak Jaya sampaikan nanti akan Pak Jaya kirimkan juga ya melalui WhatsApp group. Jadi anak-anak yang pagi ini, teman-teman yang pagi ini tidak bisa mengikuti pembelajaran lewat Zoom, juga bisa mengikuti pelajaran atau materi. Anak-anak, kita tutup pertemuan kita pagi ini dengan doa penutup. Sekarang kita bersikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar tentang sejarah bangsa pilihan Israel. Semoga kami selalu dekat denganmu sehingga mengalami kedamaian yang sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih sekali lagi Pak Jaya sampaikan. Karena anak-anak sudah belajar dengan rajin dari rumah. Ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, orang tua murid ya, yang sudah dengan setia mendampingi putra-putri dalam pembelajaran online dari rumah. Ya. Terima kasih juga anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Ya. Ingat, makan makanan bergizi secara teratur, olahraga cukup, ya, istirahat cukup, selalu jaga kesehatan. Selalu cuci tangan selesai beraktivitas dan ingat kemana-mana harus pakai masker. Nah, seperti Pak Jaya ini, pakai masker lagi. Baik, anak-anak, terima kasih atas kebersamaan kita. Sekali lagi Pak Jaya sampaikan, oh Audrey baru muncul. Ya. Tadi, oke. Sampai ketemu minggu depan dalam pembelajaran kita selanjutnya. Ya. Terima kasih, berkah dalam. Selamat pagi, selamat melanjutkan pembelajaran kalian. Dadah.